Oke. Oke, silakan masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Oke, alhamdulillah kalau baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya dipimpin doanya. Jadi kita mulai pembelajaran hari ini ada kabarnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Makasih ya ketua kelasnya sudah memimpin doa hari ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Bagaimana, hadir semua ini? Hadir semua? Hadir ya? Hadir semua. Oke, kalau hadir semua alhamdulillah. Anak-anakku, karena kita masih dalam keadaan masa pandemi ya, jadi Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker ya, kemudian mencuci tangan, kemudian apalagi menjaga jaraknya. Oke, anak-anakku, materi kita hari ini yaitu mengenai bentuk aljabar ya. Ibu tanya dulu, sudah dibaca bahan aljabarnya kemarin? Ibu sudah bagikan bahan ajarnya kemarin, sudah dibaca? Sudah dipelajari di rumah? Oke. Alhamdulillah kalau sudah dipelajari berarti sudah banyak yang kalian tahu ya mengenai materi yang akan Ibu sampaikan sebentar. Oke anak-anakku, sebelum Ibu lebih jauh membahas mengenai bentuk aljabar, pasti anak-anakku bertanya, sebenarnya apa sih manfaat dari kita belajar aljabar? Oke, ya kalau kalian mau tahu, oke silakan perhatikan. Oke, apa manfaat dari aljabar itu sendiri? Oke, kalian lihat di atas ya. Di atas itu terlihat, apa yang kalian lihat? Seorang apa? Pedagang ya. Pedagang yang berada di pasar. Nah, manfaat dari kita mempelajari bentuk aljabar ya, salah satunya itu, seorang pedagang itu bisa mengatur berapa besar keuntungan, kemudian berapa besar kerugian yang akan diperolehnya, ya, dan berapa besarnya modal yang bisa dia keluarkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, disinilah konsep dari aljabar itu bisa digunakan, ya. Kemudian yang kedua juga pada saat bisa diterapkan pada saat kalian mau mengatur uang jajan kalian. Biasanya kan ada orang tua yang memberikan uang, ya, memberikan uang kepada anaknya untuk digunakan selama seminggu, ya. Takutnya nanti kalau kalian tidak pandai mengatur, takutnya nanti baru 2 hari itu uang jajannya sudah habis, ya. Jadi inilah gunanya konsep aljabar supaya kita bisa mengatur keuangan kita agar cukup sampai seminggu digunakan, ya. Cukup untuk jajan, cukup untuk beli buku atau bisa juga untuk ditabung, ya. Paham ya semuanya? Paham. Oke. Ibu mau tanya lagi. Kira-kira siapa yang masih ingat mengenai bilangan bulat? Masih ingat mengenai bilangan bulat? Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Ya, oke. Siapa? Bilangan bulat kaca.
Oh iya, bagus ya. Bilangan bulat itu katanya bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Ada lagi yang tahu? Iya, Amsir? Bilangan bulat itu bilangan dari 1, 2, 3, dan 4, seterusnya. Oke, bilangan bulat itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi betul ya, semua yang kalian sampaikan, jadi masih ingat ya, bahwa bilangan bulat itu bilangan gabungan antara bilangan cacah dan bilangan negatif. Atau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Oke? Sekarang Ibu tanya lagi. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu kan ada sifat-sifat ya? Ada sifat-sifatnya. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat sifat-sifatnya? Iya. Apa nak? Sifat komutatif, ya betul, bagus sekali, berarti masih ingat. Ada lagi yang tahu sifat-sifatnya? Iya. Sifat asosiatif dan distributif. Oke, bagus sekali ya. Jadi masih ingat. Jadi sifatnya itu ada 3 ya. Sifat apa tadi? Komutatif, kemudian sifat asosiatif dan distributif. Nah, ketiga sifat-sifatnya ini nanti kita akan gunakan ya pada saat membahas mengenai bentuk aljabar. Oke? Paham ya? Oke, tadi kalian sudah sebutkan ya, apa itu bilangan bulat, kemudian kalian juga sudah menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, nanti itu akan kita gunakan pada saat kita belajar bentuk aljabar. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini, diharapkan anak-anakku semua nanti mampu menentukan unsur-unsur bentuk aljabar. Kemudian anak-anakku juga bisa menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan bentuk aljabar. Oke, paham ya? Nanti di sini nak kita akan model yang akan kita gunakan itu model berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan masalah-masalah ya yang berhubungan dengan bentuk aljabar. Nanti akan kalian selesaikan pada LKPD kalian. Nanti Ibu akan bagikan LKPD. Kemudian nanti jadi Ibu harap semua semangat ya, belajar aktif semua ya sebentar, karena akan ada penilaian yang akan Ibu berikan. Ya, selain penilaian proses, nanti Ibu akan nilai bagaimana caranya kalian menjawab pertanyaan, bagaimana kalian nanti berdiskusi, kemudian bagaimana keaktifan kalian pada saat berdiskusi dan persentase. Paham ya? Kemudian nanti akan ada juga penilaian hasil. Sebentar, kalau selesai LKPD, Ibu akan berikan tes ya, itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, paham ya semua? Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Ibu akan berikan masalah. Nanti akan kalian kerja pada LKPD kalian. Oke. Silakan perhatikan. Sudah perhatikan masalah di atas? Oke, ya masalah ini nanti Ibu akan berikan dan sudah disajikan di LKPD kalian. Nanti kalian mencari jawaban atau mencari solusi dari masalah yang ada di atas ya. Jadi kalian ini sudah duduk ya berdasarkan kelompok yang sudah dibagi kemarin ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, nanti Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Bagikan dulu LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke, silakan. Ini nak. Kemudian kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. 2 ini nak. Oke. Kasih temannya. Ini kelompok 3 ya. Oke. Cukup ya? Sudah dapat semua? Oke, sudah dapat semua ya. Ini. Oke. Oke, sudah dapat semua. Oke? Sudah ada LKPD-nya semua. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi bersama ya.
memikirkan bagaimana caranya kalian bisa menjawab atau mencari solusi dari permasalahan bentuk aljabar yang disajikan di LKPD kalian. Oke, silakan nak. Silakan ya dikerja. Kalau ada yang kalian tidak paham, silakan bertanya sama teman-temannya ya, didiskusikan. Atau bisa juga bertanya sama ibu. Oke, silakan. Bisa ya? Bisa? Bisa? Oke. Ini dikerja berdasarkan itu tadi temannya. Jadi ini dikerja. Berapa di sini? Ya. Kalau misalnya 2 kotaknya ini berarti kan ada di bahan ajarnya ya. Di bawah semua bahan ajarnya ya. Di bawah, oke ya. Kalian bisa menyelesaikannya, bisa dibantu bahan ajar. Boleh juga kalian mencari informasi lain. Misalnya pada buku paket kalian. Ada semua buku paketnya? Ada? Ada ya buku paketnya? Ya. Oke, nah itu semua buku paketnya bisa dibuka. Bisa cari informasi di buku paket juga supaya membantu kalian menyelesaikan soal-soal atau masalah yang ada di LKPD. Kan jadi kalau ini berarti berapa ini? 2 kotak berarti 2 coklatnya berarti 2 diganti menjadi variabel X berarti 2. Iya, 2X. Oke, silakan ditulis. Silakan dikerja. Oke. Oke, silakan dikerja. Bisa ya? Bisa dikerja kelompok ini? Bisa? Kelompok 3? Bisa ya? Oke. Oke, nak. Bisa ya? Masih buka. Silakan dibuka, silakan dikerja semua. Paham ya yang mengenai ini? Kalau misalnya 2 kotak, ininya soalnya nah itu, ada yang bertanya. Sempat ada yang mau ditanyakan, nak? Ada yang mau ditanyakan mengenai LKPD? Ada? Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, pertanyaannya bisa tidak katanya berbeda-beda variabelnya. Jadi coklat yang dibawa itu oleh apa? Pandu, Bagas, dan Putra ya, bisa ya. Jadi misalnya variabel untuk Pandu, misalnya variabel X boleh diganti Bagas variabelnya berbeda, boleh. Boleh ya, asalkan kalian konsisten menggunakannya. Boleh, silakan. Ya. Mana? Ya, kalau tidak ada konstantanya katanya bisa diisi kosong. Jadi kalau tidak ada konstantanya bisa ya diisi kosong, tapi bukan kosong ditulis. Ditulis apa kalau kosong? 0, betul. Oke, paham ya? Oke. Ada lagi? Silakan didiskusikan, kemudian dijawab pertanyaannya. Bu, bagaimana dituliskan konsentrasinya? Oh iya, oke. Supaya paham ya, supaya lebih paham lagi bagaimana caranya mengisi ini, karena banyak pertanyaan ya. Supaya lebih paham lagi, Ibu akan tampilkan video pembelajaran supaya memudahkan kalian menjawab nanti LKPD-nya. Oke. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fazlin. Beberapa waktu yang lalu, ibuku mulai memberikan uang saku kepadaku untuk setiap minggunya, agar aku dapat belajar mengatur uang. Aku diberikan uang saku oleh ibuku sebesar Rp110.000 setiap minggunya. Nah, sekolahku belajar setiap hari Senin sampai Jumat. Aku menghabiskan sebesar Rp4.000 untuk biaya transportasinya. Setiap hari Senin dan Rabu ada tambahan pelajaran, dan hari Jumat aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga dibutuhkan uang tambahan sebesar Rp5.000 untuk membeli makanan siang. Nah, aku bingung sekali mengatur uang tersebut, tetapi aku ingin menabung di sekolah sebesar Rp25.000 per minggunya, atau Rp5.000 per harinya. Jadi, berapa uang jajan aku per hari agar kebutuhan
aku tercukupi dan aku tetap bisa menabung? Ayo, kita bantu Fajrin menyelesaikan persoalan tersebut. Permasalahan di atas adalah salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bentuk aljabar. Agar kamu dapat membantu Fajrin, mari pelajari dahulu uraian materi berikut. Selamat belajar dan tetap semangat! Sebelum kita mempelajari mengenai operasi hitung bentuk aljabar, apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu cabang ilmu penting dalam matematika. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam pemecahan masalahnya menggunakan huruf-huruf yang mewakili angka-angka yang belum diketahui nilainya. Pada bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar meliputi variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita jawab dulu pertanyaan berikut ini. 15x dikurangi 7y ditambah 2. Coba sebutkan unsur-unsur dari bentuk aljabar berikut. Nah, bisa dilihat ya, dari bentuk aljabar tersebut terdapat variabelnya, yaitu variabel x dan y. Lalu koefisiennya itu yaitu 15 dan negatif 7. Dan konstantanya itu yaitu 2. Sukunya terdiri dari 3 suku, yaitu 15x, negatif 7y, dan 2. Yang pertama, variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel dapat juga disebut dengan peubah. Variabel biasanya itu dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, X, Y, dan lain-lain. Contohnya, harga 5 buah pensil adalah Rp9.000. Buatlah bentuk aljabarnya. Pertama itu kita misalkan dulu harga sebuah pensil itu dengan variabel P. Karena di sini adalah harga 5 buah pensil, maka 5 dikalikan dengan variabel P. Jadi 5P. Nah, 5P sama dengan Rp9.000. P di sini merupakan variabel. Selanjutnya yang kedua, koefisien. Koefisien adalah berupa angka yang mendampingi variabel. Contohnya, tentukan koefisien X pada bentuk aljabar 2X ditambah 3. Nah, X kan adalah variabel, jadi koefisien X dari 2X ditambah 3 adalah 2. Kenapa bukan 3? Karena koefisien itu berupa angka yang mendampingi variabel. Yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya, tentukan konstanta pada bentuk aljabar 2X ditambah 3. Nah, baru konstanta di sini adalah 3. Kenapa bukan 2? Karena kan 2 itu memuat variabel, jadi dia bukan konstanta, tapi dia adalah koefisien. Jadi 3 adalah konstantanya, soalnya dia itu tidak memuat variabel. Selanjutnya yang terakhir, suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. A. Suku 1 atau monomial adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x, 4a kuadrat, negatif 2ab, dan lain-lain. B. Suku 2 atau binomial adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya
X ditambah 2Y. X di sini merupakan suku. 2Y di sini juga merupakan suku. X dan 2Y tidak mempunyai variabel yang sama. Sehingga X ditambah 2Y itu merupakan suku 2 atau binomial. C. Suku 3 atau trinomial adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya, 4X ditambah 3Y dikurangi 5. 4X di sini merupakan suku. Lalu 3Y di sini juga merupakan suku. 4X dan 3Y tidak memuat variabel yang sama, sehingga itu merupakan dua suku. Lalu selanjutnya negatif 5Y di sini juga merupakan suku, sehingga 4X ditambah 3Y dikurangi 5 memuat suku 3 atau trinomial. Selanjutnya yaitu suku banyak atau polinomial, adalah bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 3 suku. Contohnya, 4P pangkat 5 dikurangi Q pangkat 2 ditambah 2P ditambah 1. Bentuk aljabar tersebut memuat suku. Yang pertama ada 4P pangkat 5, negatif Q pangkat 2, 2P, dan 1. Jadi bentuk aljabar tersebut memuat 4 suku. Karena mempunyai lebih dari 3 suku, maka bentuk aljabar tersebut memuat suku banyak atau polinomial. Selanjutnya yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama yaitu pertambahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Fajrin membawa 1 gelas berisi kelereng, 3 kotak berisi mobil-mobilan, dan 2 permen lollipop. Kita asumsikan isi gelas dan kotak masing-masing berisi kelereng dan mobil-mobilan yang sama banyaknya. Perhatikan tabel berikut. Kita misalkan banyak kelereng dalam 1 gelas yang dimiliki itu dengan G. Lalu banyak mobil-mobilan dalam 1 kotak yang dimiliki dengan variabel K. Lalu banyak permen lollipop yang dimiliki itu sama dengan konstanta yang bernilai positif. Selanjutnya, banyak kelereng dalam 1 gelas yang diberikan itu dengan variabel negatif G. Banyak mobil-mobilan dalam 1 kotak yang dimiliki dengan variabel negatif K. Dan banyaknya permen lollipop yang diberikan adalah konstanta yang bernilai negatif. A. Pertambahan bentuk aljabar. Contoh yang pertama, Fajrin mempunyai 1 gelas berisi kelereng. Kemudian, dia mendapatkan 1 gelas berisi kelereng lagi dari ibunya. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Fajrin? Kan kita tadi sudah memisalkan 1 gelas yang berisi kelereng itu dengan G. Jadi, G ditambah G itu sama dengan 2G. Ini bisa dijumlahkan karena mempunyai variabel yang sama. Sehingga, banyak kelereng yang dimiliki Fajrin adalah sebanyak 2 gelas. Selanjutnya, pengurangan bentuk aljabar. Mengurangkan artinya menjumlahkan dengan kebalikannya. Ditulis A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Contohnya, Fajrin mempunyai 3 kotak yang berisi mobil-mobilan dan 2 permen lollipop. Jika 1 kotak berisi mobil-mobilan dan 1 permen lollipop diberikan kepada adiknya, maka berapa banyak kotak berisi mobil-mobilan dan permen lollipop yang dimiliki Fajrin? Dilihat dari gambar tersebut diperoleh 3K ditambah 2 ditambah negatif K ditambah negatif 1 sama dengan 2K ditambah 1. K di sini kan kotak berisi mobil-mobilan, sehingga banyak mobil-mobilan dan permen lollipop yang dimiliki Fajrin adalah 2 kotak
berisi mobil-mobilan, dan 1 permen lollipop. Oke, kalian sudah lihat ya video pembelajarannya? Sudah paham ya? Sudah ada bayangan bagaimana caranya kalian mengisi nanti LKPD-nya ya? Bisa ya? Oke, silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Silakan. Nanti kalau sudah selesai baru kita presentasikan ya. Ya, ditulis saja di LKPD-nya, diisi di LKPD-nya. Karena sudah ada tempatnya toh untuk mengisi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ya, saling membantu temannya ya. Kerjasamanya, nanti Ibu nilai ya kerjasamanya bagaimana. Bisa? Ya, tadi ini. Seperti berapa di sini bentuk aljabarnya, kemudian nanti diisi di sini. Menggunakan variabel, kalau Pandu misalnya variabelnya apa, kalau pada Bagas ini nanti variabelnya apa, Putra juga. Oke, lihat berdasarkan gambarnya ya, diisi berdasarkan gambarnya. Silakan. Bisa ya? Bisa dikerja bisa? Bisa ya? Kelompok 1? Bisa. Oke, masalah satunya diisi berdasarkan gambarnya. Nanti Pandu variabelnya apa berdasarkan gambarnya ini. Bisa gunakan variabel berdasarkan huruf A sampai Z. Boleh ya, boleh huruf A tadi dikatakan, boleh huruf B, X, Y. Asalkan konsisten. Pada saat Pandu di sini menggunakan variabel X, nah nanti di belakang juga tetap menggunakan variabel X. Ya, jadi tergantung masalahnya. Oke, silakan diisi nak. Silakan. Bisa ya? Bisa, oke. Bisa buka-buka bahan ajarnya, bisa juga buka buku paketnya, diisi. Saya kerjasama ya. Nah, ada yang kesulitan? Bisa? Ya, masalah 1 ini. Oke, kalau yang ini diisi juga. Nanti kalau sudah kalian yang isi ini, diskusi nanti. Menggunakan bahasa kalian sendiri, variabel itu sebenarnya apa. Kan dari sini kalian sudah tahu toh, yang mana yang disebut variabel, mana disebut koefisien, kemudian mana disebut konstanta. Nah, nanti diskusi sama kelompoknya. Kalau variabel itu apa? Ya, koefisien, konstanta, dan seterusnya ya. Kemudian diisi ini berdasarkan langkah-langkahnya ya. Diisi berdasarkan langkah yang ada di LKPD-nya. Saya, kelompok 3. Kalau sudah diisi nanti nih, nah kalian mudah menyimpulkan nanti di sini. Yang di bagian ini. Kalau sudah diisi di depan, kalian bisa menyimpulkan. Pakai bahasanya sendiri. Variabel itu apa, koefisien apa, dan seterusnya. Oke, bisa ya? Silakan. Jangan ada yang tidak aktif ya, usahakan aktif karena Ibu akan nilai itu keaktifannya. Ya, diskusi ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Jadi tanya-tanya temannya apa jawabannya. Saya yang nomor 1 untuk kegiatan pertama itu ya agak mudah ya. Sekira bisa semua. Tadi sudah nonton video pembelajarannya, kemarin juga sudah dibagikan bahan ajarnya. Saya pikir kalian pasti akan mudah menyelesaikan LKPD-nya.
Kalau yang ini sudah, yang ini sudah dibahas ini, sudah didiskusikan kalau variabel itu apa ya berdasarkan tadi yang kalian isi ya. Oke, kalau ini cocok ya. Oke, konsisten ya gunakan kalau misalnya Pandu variabelnya X, Bagas variabelnya apa, tapi konsisten dari depan ke belakang ya karena akan berhubungan. Jadi oke. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah di kegiatan pertama, sudah diisi di kegiatan pertama, lanjut di kegiatan yang kedua. Ya, itu berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu kasih. Baca baik-baik soalnya ya. Soalnya, kemudian tentukan dia variabel apa. Ya, misalnya ini boneka Barbie variabel apa, boneka beruang itu variabelnya apa. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Lanjut. Gimana kelompok 1? Ada masalah? Bisa kerja? Sudah ya, sudah ditentukan koefisiennya, variabelnya, konstantanya. Oke, iya. Kalau sudah kegiatan 1, lanjut kegiatan kedua, nak. Kalau sudah selesai semua, baru kita nanti persentase. Kelompok 3 bisa ya? Kalau oke, kalau sudah di kegiatan ini sudah ya, selesai. Oke, lanjut di kegiatan 2. Silakan dibaca soalnya baik-baik. Ya, ini jawabannya tidak terlalu panjang-panjang ya. Kalau sudah dibaca soalnya, nah, kalian bisa tentukan di sini di langkah pertamanya. Apa yang diketahui? Misalnya ini 3 buah boneka Barbie dan 2 boneka beruang. Nah, maka misalkan boneka Barbie itu variabelnya apa? Pasti beda ya dengan boneka beruang. Ya, pasti beda variabelnya. Misalnya Barbie ini variabel apa? Misalnya variabel M. Kemudian boneka beruang ini pasti variabel apa? Misalnya variabel N. Ya? Oke. Lanjut, bisa ya? Bisa. Nah, iya. Kalau ini enggak usah. Yang ini saja, yang kegiatan kedua. Nah, sudah kegiatan 1 tak? Selesai semua. Oke. Silakan, nak, dilanjut diskusinya. Diskusi dengan temannya ya. Oke. Apa sama ya, kerja sama teman-temannya, jangan sendiri-sendiri, nak. Kalau kita mau temukan menyelesaikan suatu masalah, mau menemukan solusinya ya harus dikerja sama-sama. Kalau kerja kelompok kan mudah ya karena ada 4 yang berpikir.
Jadi usahakan jawabannya jangan 1-2 orang saja yang tahu ya. Usahakan semua anggota kelompok itu mengetahui jawabannya. Ya, paham caranya bagaimana. Bisa, tidak ada kesulitan ya? Bisa? Ya. Oh ya, yang bagaimana? Yang bagian, oke. Yang ini ya. Oke, kalau yang ini nak, ini kan sudah diketahui tadi apa harga spidol. Ya, oke betul ya, ini harga spidolnya di simbolnya X, berarti kalau 5 spidol, oke betul. Harga sebuah buku gambar, oke variabelnya Y. Yang mana yang susahnya ini? Nah, kan ditanyakan harga spidol dan harga buku gambar. Oh, perhatikan semua nak. Ini kan 5X, ini harga spidolnya ya. Nah, sekarang 3Y, Y-nya ini apa? Buku gambar. Nah, tadi dikatakan di soalnya itu bahwa sebuah buku gambar adalah 3 kali harga spidol. Berarti buku gambar tadi kan variabelnya Y. Jadi variabel Y ini harus diganti menjadi 3 kali harga spidol. Berarti 3 kali spidol itu variabelnya X. Berarti di sini harus 3 kali 3X. Ya, bisa ya, paham? Kalau sudah karena sama variabelnya berarti boleh di apa? Kalau sudah sama variabelnya berarti boleh di jumlah. Oke, betul ya? Betul. Oke. Bisa lanjut ya? Bisa paham ya? Oke, lanjut nak. Bisa? Mana? Oh, kalau ini enggak ya. Ini kegiatan 1 ya. Langsung di kegiatan kedua karena sudah selesai yang ini. Iya. Masuk di kegiatan kedua nak, yang operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, sudah ya ini. Oh iya, oke bagus. Iya. Ini soalnya berdasarkan ini soalnya isi yang untuk operasi penjumlahan. Ya, iya. Iya, tidak yang itu karena itu kegiatan 1 ya. Sekarang masuk di kegiatan kedua nak kalau sudah semua kegiatan satunya. Ya, oke. Nah, sekarang ini operasi pengurangannya. Silakan diisi. Paham ya? Bisa ya? Bisa, tidak ada kesulitan? Bisa kelompok 1 bisa semua? Bisa diisi? Tidak sulit? Tidak? Tidak ada masalah? Iya. Iya, karena kan oke, kerjasama ya supaya sama-sama temannya tahu semua. Ya, oke. Bisa ya? Aktif ya. Bu harap aktif semua anggota kelompoknya, jangan diam-diaman. Terutama yang kelompok 1 yang hanya 1 laki-lakinya. Ya, jangan diam-diam. Diajak juga diskusi temannya.
baca sudah? Belum? Ya, kegiatan keduanya sudah? Pengurangan, ada masalah? Oke, sudah bisa jawab ya yang pengurangannya itu. Kelompok 1? Operasi pengurangannya bisa? Oke. Kelompok 3 bagaimana yang operasi pengurangannya bisa jawab tadi? Bisa? Enggak. Kenapa ditutup sudah selesai? Bisa ya? Iya. Oke, iya. Ini bisa ya? Oke, bagus. Oke, lanjut ya. Oke, sudah semua ya? Sudah ya? Kelompok 1? Sudah? Oke. Sudah? Belum? Kelompok 3 sudah selesai? Oke, kalau sudah semua nanti kita presentasi. Sudah ya kelompok 1? Sudah, oke kita mulai presentasi ya. Kelompok 1 ya, kelompok siapa yang mau mempresentasikan lebih dulu? Kelompok 1 ya bisa? Ya ada 2 orang perwakilannya di depan. Jadi yang kita bahas, yang kita mau presentasikan dulu, kita masuk di kegiatan pertama dulu ya. Oke, silakan kelompok 1. Siapa nak? Cantika? Oh iya. Mewakili temannya? Cantika dan siapa? 2 orang. Oke, harus percaya diri ya, harus semangat. Jangan takut-takut tampil. Belajar untuk tampil di depan. Oke, 2 orang ya. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 dulu ya. Kita kasih applause dulu yuk. Oke. Oke. Silakan dibaca. Kelompok lain itu silakan dilihat juga LKPD-nya ya. Nanti kalian bertanya. Banyak coklat yang dibawa penduduk adalah 2A. Oke, lanjut. Banyak coklat yang dibawa Bagas adalah B tambah 5. Oke. Banyak coklat yang dibawa Putra 2C tambah 1. Oke, menggunakan variabel A, B, dan C ya. Oke, bagaimana kelompok lain? Oke, lanjut. Ada yang menanggapi kelompok lain? Lanjut nak, yang ketiganya. Baca dulu apa itu? Apa yang kamu ketahui? Variabel adalah huruf yang digunakan untuk mengganti bilangan yang belum diketahui. Variabel adalah angka yang memiliki variabel. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri tidak memiliki variabel. Oke, lanjut. Suku adalah bentuk yang dibatasi operasi bilangan. Oke, bagus ya. Oke, berdasarkan tadi apa yang disampaikan kelompok 1, ada yang mungkin lain jawabannya? Atau ada yang mau menanggapi? Sama? Ada kelompok lain yang berbeda? Ya, kelompok 3, kelompok 2 ya. Kelompok 2 apa? Berbeda ya? Berbeda yang dimananya nak? Iya, apa kalau kelompok kelompok 2? Suku apa itu? Bentuk aljabar yang dibatasi tambah plus dan kurang. Oke, iya jawabannya seperti itu. Berbeda ya dengan jawaban dari kelompok 1. Kelompok 3 bagaimana? Berapa yang bisa operasi hitung penjumlahan dan pengurangan.
Kalau sukunya itu berbeda juga jawabannya dengan kelompok 1. Iya, apalagi yang lainnya sama atau berbeda juga? Sama? Oke. Lanjut ya, kelompok 1 sudah sama semua ya. Sukunya tadi yang berbeda ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, lanjut kelompok 1. Bentuk aljabar. Yang di bawah pandu. Bentuk aljabar banyak coklat yang di bawah pandu 2A. Variabel A. Oke. Koefisien A sama dengan 2. Oke. Konstanta kosong. Oke, konstantanya kosong. Apa kosong? Kosong atau 0? 0 ya, oke. Lanjut. Bentuk aljabar banyak coklat yang di bawah bagas adalah B tambah 5. Variabel B. Koefisien adalah B sama dengan 1. Konstanta 5. Oke, bagaimana kelompok lain? Sama atau ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Iya, beda ya. Kelompok 2 apanya yang beda? Bentuk aljabar banyak coklat yang di bawah pandu 2x. Oh, dari segi variabelnya saja berbeda ya. Oke, kalau di kelompok 1 tadi pakai variabel apa? B ya. Oke, tidak masalah ya. Kalau dari segi variabelnya tidak masalah. Oke, lanjut. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar banyak coklat yang di bawah putra 2C tambah 1. Variabel C. Koefisien C sama dengan 2. Oke. Konstanta 1. Oke, bagaimana? Ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok lain atau sama semua juga jawabannya? Sama ya? Berbeda? Yang mana beda nak? Variabelnya berapa? Variabelnya? Variabelnya M. Ya, M. Oh ya, ini masalah variabel lagi ya. Jadi Ibu tekankan tadi bahwa variabelnya boleh berbeda-beda. Jadi sama ya, tapi sama M. Kalau yang di sebelah tadi, kelompok 1 tadi mengatakan apa variabelnya? C. Jadi sebenarnya sama ya variabelnya. Yang satu menggunakan variabel C, yang satu menggunakan variabel M. Jadi boleh ya? Boleh ya? Paham? Jadi sama semua ya? Ya. Oke, kita lanjut ke bagian di bawahnya nak. Banyaknya coklat. Banyaknya coklat dalam Perhatikan semuanya. belum diketahui. Kita misalkan sebagai X. Jika X sama dengan 20, maka coklat pandu adalah 2A sama dengan 2 dalam kurung 20. Ya, oke. A-nya diganti menjadi 20. Jadi hasilnya berapa? 40. Oke, bagus. Sama semua? Oke. Coklat bagas adalah B tambah 5 sama dengan 20 tambah 5. Oke, hasilnya? Hasilnya 25. Oke, lanjut. Coklat putra adalah 2C tambah 1, 2 dalam kurung 20 tambah 1, hasilnya 42. Sama? Beda? Beda. Yang bagian mana? Yang mana yang berbeda? Kelompok 2 atau kelompok 3? Siapa yang mau? Jawabannya yang berbeda kelompok? Iya. Apa yang berbeda nak? Yang bagian mana? Coklat? Oke, 41. Berasal dari mana 41-nya? Dari 2 kali tambah 1 sama dengan 2 dalam kurung 20%. Oke. Tadi kelompok 1 mengatakan 42, kelompok 2 mengatakan 41. Kalau kelompok 3 berapa? Oh, sama dengan kelompok 1 ya. Kelompok 2 sama dengan kelompok 2 ya. Mungkin salah hitung ya kelompok 1. Jadi harusnya 2 kali 20 itu hasilnya 40 ditambah 1, hasilnya 41 ya. Oke, mungkin salah hitung ya di kelompok 1. Oke. Untuk kegiatan kedua Ibu persilahkan kelompok lain. Jadi silakan duduk kelompok 1. Kasih aplausnya dulu nak untuk kelompok 1. Oke, untuk membahas mengenai kegiatan 2, kelompok saya persilahkan kelompok siapa? 2 atau kelompok 3? Yang mau naik silakan. Ayo nak, berani. Oke, Ibu nilai ya siapa yang percaya diri di depan di sini. Oke, siapa? Kelompok 2 atau kelompok 3 nak? Kelompok 3 ya bisa?
Bisa? Oke, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 lagi. Kalau tidak berani laki-lakinya yang kelompok 3, kelompok 2. Berani ya? Oke, silakan nak, kelompok 2. Oke, Amsir. Oh iya, oke, Amsir dan Irwan ya. Oke. Kegiatan 2 nak yang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, yang lain silakan disimak nak. Oke, kita kasih applause dulu untuk kelompok 2 nak. Applause dulu supaya mereka semangat presentase ya. Oke, silakan dibahas masalah yang keberapa nak? Yang kedua ya, halaman 7. Halaman 7. Oke. Bisa dibaca soalnya juga boleh ya. Amsir, silakan Amsir. Dibaca. Syifa pergi ke minimarket dan membeli 7 buah coklat dan 10 buah permen. Saat di jalan kantong Syifa bolong dan ketika sampai di rumah hanya sisa 4 buah coklat dan 6 buah permen. Itu kan banyak coklat dan permen Syifa yang terjatuh di jalan. Pemecahan masalah. Langkah 1. Diketahui barang yang dibeli Syifa 7 buah coklat dan 10 buah permen. Jumlah barang setelah terjatuh 4 buah coklat dan 6 buah permen. Ditanyakan banyaknya coklat dan permen Syifa yang terjatuh. Untuk langkah kedua karena ada titik-titiknya, kalau bisa ditulis ya. Langkah keduanya bisa ya Amsir? Ditulis di atas langkah keduanya saja nak. Misalkan coklat sama dengan. Silakan. Bisa ya Amsir ya? Yang lain tolong perhatikan juga jawaban dari kelompok 2 ya. Kalau ada yang tidak sama, silakan ditanggapi. Boleh gantian, boleh. Tulis coklat sama dengan. Variabelnya apa? Coba dikasih variabel X. Kemudian permen. Variabel apa? Kasih variabel Y, boleh. Barang yang dibeli 7 buah coklat. Tulis dulu 7 buah coklat. Yang lain perhatikan ya. 7 buah coklat dan 10 buah permen. Tulis bentuk aljabarnya. Apa bentuk aljabarnya? Ditaruh di samping saja nak, sama dengan. Bentuk aljabarnya apa? Bagus. Tambah. Bagus. Lanjut untuk 4 buah coklat. Ini setelah terjatuh ya. Setelah terjatuh tersisa katanya 4 buah coklat dan 6 buah permen. Bentuk aljabarnya apa nak? X. Bagus. Nah sekarang kita operasikan bentuk aljabarnya. Tulis bentuk aljabarnya di bawah. Banyaknya coklat permen Syifa. Ini saja di bawahnya. Banyaknya coklat permen Syifa yang terjatuh itu sama dengan. Langsung saja tulis 7X tambah 10Y. Itu bentuk aljabarnya. Dalam kurung
Volumenya itu kecil sekali ya, sesuai body nih ya Mesir ya. Oke, kemudian satukan variabel yang sama. Ya, 7. Oke. Kemudian yang lain perhatikan ya jawaban temannya. Itu apa itu 7 kurang 4? Itu dalam kurung atau koma? Oke. Bagus ya. Oke, sekarang selesaikan. Oke, bagus ya. Jadi banyaknya bisa dibaca. Jadi menghadap ke sini supaya temannya mendengar. Jadi banyak coklat dan permen sifat terjatuh sama dengan 7 kali tambah 10 yen kurang 4 kali tambah 6 yen. Langsung saja nak. Jadi yang langkah keempat. Jadi banyaknya coklat sifat yang terjatuh adalah 3. Oke, 3 buah. 3 buah dan banyaknya permen adalah 4 buah. Oke. Bagaimana kelompok lain? Kelompok berapa? Kelompok 3 sama? Kelompok 3 sama ya? Beda. Jawabannya berbeda. Yang mana berbeda? Buah dan banyaknya permen adalah 6 buah. Banyaknya permen 6 buah. Iya. Kemudian banyaknya permen yang berbeda ya. Kalau kelompok 1 menuliskan 4, kalau kelompok 3 menuliskan 6. Dari mana 6 nak? Bisa mungkin dituliskan di atas ya? Iya. Bisa dituliskan di atas. Bisa ya, kelompok 3 silakan. Dituliskan di atas saja. Ini spidolnya. Bisa ya? Karena berbeda, kelompok 3 silakan dituliskan, Pak. Iya. Tuliskan yang mananya yang berbeda. Iya. Dari mananya? Yang ini? Yang ini saja yang berbeda. 10 kurang 6. Iya. Jadi 10 kurang 6 itu hasilnya berapa? 4 ya. Oke. Kelompok 3 ditulis berapa di sini nak? 6 ya. Oke, jadi mungkin salah ya, salah ngurang ya. 10 dikurang 6 itu hasilnya 4 ya. Oke, lebih teliti lagi ya kelompok 3. Oke. Sekarang untuk kegiatan pertama masalah kedua sudah kelompok 1, silakan duduk di tempatnya. Kelompok 2, silakan kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, untuk kegiatan kedua, masalah ketiga, Ibu persilakan kelompok 3. Silakan siapa yang mewakili kelompoknya? Oke, berani ya, berani tampil. Oke, ketua kelas. Oke, silakan. Oke, silakan di depan nak. Oke, masalah ketiga halaman 8 ya. Silakan dibaca soalnya. Pemecahan masalah. Langkah 1. Diketahui harga 3 buku gambar dan 5 spidol sampai Rp42.000. Harga 1 buku 3 kali harga spidol. Pertanyaannya apa? Apa yang ditanyakan? Tanyakan harga spidol dan buku gambar. Oke, harga spidol dan buku gambar. Sekarang untuk langkah keduanya, silakan dituliskan di papan tulis ya. Siapa yang mewakili? Ya, oke. Buka spidol. Sampingnya saja. Penghapusnya ya. Bisa dituliskan saja di sini. Di atasnya bisa ya. Karena tinggi ini. Kelompok 3, perwakilan kelompok 3. Jadi bisa di atas, bagian atas nak. Tulis harga spidol itu sama dengan apa? Kesana-sana nak sedikit supaya muat nanti.
sana-sana ya. Oke. Harga spidol. Oke, nggak apa-apa ya. Misalkan harga sebuah spidol. Yang lain perhatikan ya jawaban temannya. Harga sebuah spidol sama dengan variabel apa yang digunakan? X juga ya. Oke, boleh. Harga 5 spidol. Oke. Oke, yang lain silakan perhatikan juga jawaban temannya dengan jawaban kelompok kalian, apakah sudah sama atau berbeda ya. Oke, gantian boleh. Gantian ya, belajar menulis di papan tulis. Nanti ada yang jadi guru ya, sudah terbiasa menulis di atas papan tulis. Harga 3 gambar oke, sama dengan oke, bagus. Oke, sekarang tuliskan hasilnya. Bisa ditulis di bawahnya saja. Nah, langsung saja aljabarnya. Jadi 5x. Tuliskan saja di bawah 5x. Kamu kasih 5x ya. Oke, langsung. Oke, bisa dibantu kelompoknya. Ini kelompok 3 ya. Bisa 5x tambah. Kalian ditanyakan harga harga spidol dan harga buku gambar. Tuliskan dulu bentuknya, bentuk aljabarnya untuk harga spidol dan harga buku gambar. Harga 5 spidol. Oke, bisa ya? Oke, sekarang dibacakan hasil akhirnya. Jadi harga sebuah spidol menghadap ke depan, nak? Oke, sudah ya. Jadi harga sebuah spidol di akhirnya. Jadi harga sebuah spidol adalah kelompok 3. Jadi harga sebuah spidol adalah berapa? 5. Berapa? 5x. Harga sebuah spidol, x-nya berapa? Tadi diperoleh berapa? X sama dengan berapa? X-nya berapa tadi didapat, nak? 3. Itu yang ditulis temannya. X-nya sama dengan 3.000 ya. Oh, kok sudah ada ditulis ya. Jadi X-nya sama dengan 3.000. Kemudian harga sebuah bukunya berapa? Harga sebuah buku berapa? Oke, berapa? Kelompok 1? 3 kali Y. Iya, 3 kali ya hasilnya? 3 kali. Oh, 3.000 kan? Iya, 3.000 dikali 3 ya. Jadi kan tadi ditanyakan sebuah buku gambar. Nah, diketahui 3x ya. X-nya sudah didapat tadi, X-nya itu 3.000.
Berarti 3 kali 3.000 hasilnya berapa? 9.000. Jadi yang kita peroleh adalah harga sebuah spidol berapa? 3.000. Sama ya semua? Kemudian harga sebuah spidol berapa? 3.000 kali 3 berarti 9.000. Oke, sudah ya. Oke, silakan duduk ke kelompok 3. Kasih aplausnya dulu untuk kelompok 3. Oke, sudah semua ya? Sudah semua kita bahas ya? Oke. Tadi kita sudah bahas semua, sudah diskusikan bersama ya dengan kelompoknya. Jadi kita mau simpulkan dulu apa yang tadi kita sudah pelajari, apa yang sudah kita diskusikan bersama kelompoknya. Bisa ya? Nah, sekarang siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan apa yang tadi kita pelajari? Ada yang bisa? Oke, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi? Siapa yang bisa? Oke? Ya, oke. Siapa yang bisa angkat tangannya? Iya, oke. Apa nak? Apa yang kalian pelajari? Apa yang pertama? Yaitu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi tambah dan kurang. Oh, itu kalau suku. Ya, ada lagi? Oke, boleh ya. Mulai dari suku. Jadi kita mulai berurut ya, dari mulai unsur-unsur bentuk aljabar. Dari unsur-unsur bentuk aljabar itu mulai dari apa? Apa pertama? Variabel. Kemudian yang kedua apa? Betul, koefisien. Kemudian yang ketiga apa, Nas? Betul, konstanta. Kemudian yang keempat tadi sudah disampaikan teman kalian apa? Suku. Betul sekali. Nah, sekarang siapa mau bantu Ibu? Apa kesimpulan kalian mengenai variabel? Siapa yang bisa? Ya, oke. Variabel adalah murid yang digunakan sebagai pengganti angka. Oke, bagus. Boleh ya. Kemudian selanjutnya koefisien. Siapa yang bisa koefisien? Iya. Koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Oke, bagus, betul ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga yang belum dibahas itu konstanta. Apa itu? Iya, betul. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Oke, bagus ya. Suku tadi sudah. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwa unsur-unsur itu dari aljabar itu ada variabel, kemudian koefisien, kemudian konstanta dan suku. Nah, suku lagi ini terbagi atas dua ya, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Sedangkan variabel tadi sudah disampaikan teman kalian, betul sekali bahwa variabel itu adalah lambang pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Kemudian koefisien. Jadi koefisien itu apa? Koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu variabel ya. Jadi bisa jadi dia faktor konstanta dari suatu variabel. Kemudian yang ketiga apa lagi? Ya, jadi yang ketiga itu konstanta. Konstanta itu merupakan suku dari sebuah bentuk aljabar yang berbentuk bilangan dan tidak termuat apa? Variabel. Kemudian suku juga sudah disampaikan teman kalian bahwa suku itu merupakan sebuah bentuk dari aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, tadi kita juga sudah belajar, teman kalian sudah menuliskan di atas, itu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Syarat-syaratnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar adalah harus memiliki suku-suku yang sejenis. Oke, jadi sudah paham ya? Sudah paham semua ya? Sudah. Aljabar. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu mau tes kalian. Jadi silahkan nanti disimpan semua LKPD-nya, pelajarannya yang lain, silahkan disimpan. Silahkan ya naikkan kertas selembar. Foto Ibu siapkan ya kertas lembarnya sebentar, Ibu siapkan, bereskan dulu mejanya. Nanti Ibu akan kasih tes ya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, siap ya? Oke, bereskan dulu bukunya. Oke, ditaruh di tengah, boleh.
Mohon kumpul dulu Kak. Oke. Soalnya kertasnya ini soalnya panjang tapi jawabannya pendek-pendek semua. Bisa dibagi nak berapa orang itu? Tidak, satu orang. Enggak zakat ya? Ya, cukup ya. Ada yang lebih nak? Ada yang lebih bersamaan saja sama teman yang ibu ambil 2 ya? Nah, boleh soalnya. Ini juga ibu ambil 1 nak, sama nanti. Soalnya. Oke. Spot 3. Udah ya. Oke, silakan ditulis namanya, kemudian kelasnya. Silakan ditulis nama, kemudian kelasnya, ya. Silakan. Oke, silakan ya kerja. Kerja secara individu ya. Dari tadi sudah kita kerja kelompok, sekarang kerja individu ya. Oke, sendiri-sendiri kerjanya ya. Bisa ya? Oke, silakan dikerja. Sendiri-sendiri ya kerjanya.
nanti kita juga diskusi pasti bisa jawab soalnya. Sudah semua ya? Sudah oke. Sudah ya, sudah. Oke, kumpulkan ya kelompoknya. Sini. Bagus. Oke, sambil Ibu periksa hasil tesnya, ya silakan dibuka-buka lagi bahan ajarnya ya. Ntar Ibu umumkan hasilnya. Ya, boleh baca-baca dan ajarnya ya, supaya tambah mantap lagi materinya. Ya anak-anakku, Ibu sudah periksa hasil tes kalian dan alhamdulillah berapa 8 orang yang berapa ya? Oke, alhamdulillah ada 10 orang yang sudah tuntas belajar. Tapi untuk hari ini, pertemuan kita kali ini tidak ada yang dapat 100 ya. Tapi alhamdulillah nilainya itu 88 diraih oleh anak kita Cantika, teman kita Cantika ya. Aplaus dulu untuk Cantika. Oke, semangat ya. Dan ada 7 orang yang 5 orang ya yang belum tuntas belajar. Oke. Oke anakku, karena kegiatan kita sudah hampir berakhir ya. Jadi tadi itu kita sudah melakukan diskusi bersama ya, membahas mengenai masalah-masalah yang ada pada LKPD kita. Kita sudah tahu semua ya apa itu unsur-unsur bentuk aljabar ya. Kemudian itu tadi proses yang sudah kita lalui. Nah kemudian akhirnya tadi Ibu sudah kasih tes ya untuk mengukur mengukur tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini ya. Oke, jadi tadi sudah Ibu umumkan yang tuntas belajar, tetap semangat belajarnya ya, tetap semangat, jangan berpuas diri sampai di sini. Jadi yang nilainya 88 usahakan nanti lebih tinggi lagi ya. Begitupun dengan yang lainnya yang sudah tuntas belajar, ya tetap semangat belajar. Nanti untuk yang tuntas belajar itu Ibu akan kasih materi pengayaan. Sedangkan untuk anakku yang belum tuntas belajar, jangan berkecil hati ya. Dengan berkecil hati, tetap semangat belajar, rajin belajar ya, supaya nanti bisa mengikuti jejak teman kalian yang nilainya sudah tuntas belajar ya, sudah tinggi nilainya. Oke, jangan berputus asa ya, yang rendah nilainya, yang belum tuntas belajar jangan berputus asa. Oke anakku, paham ya? Paham. Nah untuk yang belum tuntas ini nanti kita kasih materi
materi remedial ya, dan waktunya itu nanti kita atur pada jam setelah istirahat insyaallah ya. Oke, anakku, untuk informasi bagi kalian, selanjutnya nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dan kita akan membahas mengenai bentuk aljabar juga, tetapi pada operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, nanti Ibu akan bagikan bahan ajarnya lagi ya. Oke, siap ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita anakku, sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.